Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang penerapan limit dan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Yang beranggotakan berjumlah 6 orang, yaitu Fadia Julfa Aprilia, Muhammad Farhan Ramadan, Haikal Masyis, Nafa Farhamutia, Shania Khairunisa, dan Muhammad Febriansyah. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Rumus elastisitas permintaan E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P, atau E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, yang mana delta Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, delta P sama dengan perubahan harga barang, P sama dengan harga mula-mula, Q sama dengan jumlah permintaan mula-mula, E sama dengan elastisitas permintaan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yang pertama barang substitusi atau barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil elastisitasnya. Semakin sedikit barang pengganti, maka semakin besar elastisitasnya. Yang kedua, jumlah pendapatan. Orang yang memiliki pendapatan besar, perubahan harga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaannya. Artinya semakin besar pendapatan, maka semakin kecil elastisitasnya. Yang ketiga, barang dengan penggunaan berbeda. Barang yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan mengandung permintaan elastis. Kenaikan harga suatu komoditas menyebabkan penurunan penggunaan komoditas tersebut. Kurva elastisitas permintaan. Yang pertama ada kurva permintaan elastis, yang nilai koefisiennya adalah E besar dari 1. Jika kalian menghitung rumus sehabis mendapatkan angka dan angkanya lebih besar dari 1, berarti itu disebut sebagai barang elastis. Untuk kurva elastis, bentuk kurvanya adalah landai. Yang kedua, kurva permintaan inelastis, yang nilai koefisiennya adalah E kurang dari 1. Untuk kurva inelastis, bentuk kurvanya cenderung curam. Yang ketiga, kurva permintaan uniter, yang nilai koefisiennya adalah sama dengan 1. Untuk kurva uniter, biasanya tidak landai, juga tidak curam. Yang keempat, ada kurva permintaan elastis sempurna, yang nilai koefisiennya cenderung tak hingga. Bentuk kurvanya itu horizontal. Dan yang terakhir, ada kurva permintaan inelastis sempurna, yang nilai koefisiennya sama dengan 0, dan bentuk kurvanya adalah vertikal. Contoh soal, pada saat harga 4.000, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi 3.600. Jumlah barang yang diminta 60 unit. Besar nilai koefisien elastisitasnya adalah diketahui P1 sama dengan 4.000, Q1 sama dengan 30, P2 sama dengan 4.000 dikurang 3.600 sama dengan 400, dan Q2 sama dengan 60 dikurang 30 sama dengan 30. Dan dimasukkan ke dalam rumus P per Q dikali delta Q per delta P sama dengan 4.000 per 30 dikali 30 per 400 sama dengan 120.000 dibagi 12.000 sama dengan 10, sehingga diperoleh nilai elastisitasnya sama dengan 10. Dengan nilai elastisitas tersebut, maka termasuk ke dalam permintaan elastisitas. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Rumus elastisitas penawaran itu sama dengan elastisitas permintaan, yang mana E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P, atau E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Delta Q sama dengan perubahan jumlah penawaran, delta P sama dengan perubahan harga barang, P sama dengan harga mula-mula, Q sama dengan jumlah
penawaran mula-mula, dan E sama dengan elastisitas penawaran. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, kapasitas produksi. Semakin besar kapasitas produksinya, maka akan menyebabkan penawaran semakin elastis. Semakin kecil kapasitas produksinya, penawaran semakin tidak elastis. Dan yang kedua, ada persediaan. Jika barang mudah rusak, maka semakin kecil elastisitasnya. Namun, jika barang tidak mudah rusak, maka semakin besar tingkat elastisitasnya. Kurva elastis penawaran. Yang pertama ada kurva penawaran elastis, yang nilai koefisiennya adalah E besar dari 1. Untuk kurva elastis, bentuk kurvanya landai. Yang kedua ada kurva penawaran inelastis, yang nilai koefisiennya adalah E kurang dari 1. Untuk kurva inelastis, bentuk kurvanya cenderung curam. Yang ketiga ada kurva penawaran uniter, yang nilai koefisiennya sama dengan 1. Untuk kurva uniter, bentuknya tidak landai juga tidak curam. Yang keempat, ada kurva penawaran elastis sempurna, yang nilai koefisiennya cenderung tak hingga. Dan bentuk kurvanya yaitu horizontal. Dan yang terakhir, ada kurva penawaran inelastis sempurna. Koefisiennya sama dengan 0, dan bentuk kurvanya yaitu vertikal. Contoh soal, pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300. Jumlah barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 500, Q1 sama dengan 40, P2 sama dengan 500 kurang 300 yaitu 200, dan Q2 sama dengan 40 dikurang 32 yaitu 8. Dan dimasukkan ke dalam rumus P per Q dikali delta Q per delta P sama dengan 500 per 40 dikali 8 per 200 sama dengan 4000 per 8000 sama dengan 0,5. Dan diperoleh nilai elastisitasnya sama dengan 0,5. Dengan nilai elastisitas tersebut, maka termasuk ke dalam penawaran inelastis. Biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Dan itu ada rumusnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas subbab yang ketiga yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya sama dengan MR sama dengan R turunan sama dengan DR per DQ. Fungsi marginal berbentuk fungsi linier. Untuk kurva penerimaan marginal atau MR selalu mencapai 0, tepat pada saat kurva penerimaan total atau R berada pada posisi puncaknya. Sebab yang keempat yaitu utilitas marginal. Utilitas marginal atau marginal utility atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya ialah MU sama dengan U turunan sama dengan DU per DQ. Fungsi utilitas marginal berbentuk fungsi linier. Untuk kurva utilitas marginal atau MU selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total atau U berada pada posisi puncaknya. Subbab selanjutnya yaitu subbab kelima ialah produk marginal.
Produk marginal atau marginal product atau MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya ialah MP sama dengan P turunan sama dengan dP per dx. Fungsi produk marginal berbentuk fungsi kuadrat. Kurva produk marginal selalu mencapai nilai ekstrimnya, dalam hal ini nilai maksimal. Tepat pada saat kurva produk total atau P berada pada posisi titik beloknya. Analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat diketahui dengan pendekatan diferensial atau kalkulus. Keuntungan maksimum adalah selisih antara penerima total dengan biaya total, atau secara matematika dalam dinyatakan dengan rumus Pi sama dengan TR min TC atau Pi sama dengan P kali Q dikurang AC kali Q. Keterangan Pi sama dengan keuntungan, TR sama dengan penerimaan total, TC sama dengan biaya total, P sama dengan harga barang, Q sama dengan jumlah barang, AC sama dengan biaya rata-rata. Maka untuk mencari keuntungan maksimum adalah Pi optimum jika Pi sama dengan 0 untuk mengetahui apakah Pi sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum atau kerugian maksimum perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi Pi. Contoh, diketahui TR sama dengan 120 min 0,02 Q dan TC sama dengan 60 Q plus 25.000. Carilah Q dan laba maksimum. Jawab, P sama dengan 120 min 0,02 Q, C sama dengan 60 Q plus 25.000, TR sama dengan P kali Q sama dengan dikurung 120 min 0,02 Q dikali Q sama dengan 120 Q min 0,02 Q kuadrat. MR sama dengan TR. MR sama dengan 120 Q min 0,04 Q. MC sama dengan C. MC sama dengan 60. Profit maksimum didapat ketika MR sama dengan MC, maka 120 min 0,04 Q sama dengan 60. 0,04 Q sama dengan 120 min 60. Q sama dengan 60 per 0,04 Q sama dengan 1500. Maka nilai Q dimasukkan ke dalam persamaan P sama dengan 120 min 0,02 Q. Maka P sama dengan 120 min 0,02 dikali 1500 sama dengan 120 min 30. P sama dengan 90. Kuantitas dan harga untuk mendapatkan profit maksimum dari masing-masing adalah 1500 dan 90. Profit maksimum sama dengan TR min TC sama dengan 120 Q min 0,02 Q kuadrat min kurung buka 60 Q plus 25.000 kurung tutup. 120 dikali 1500 min 0,02 dikali 1500 kuadrat min 60 dikali 1500 dikurang 25.000 sama dengan 180.000 dikurang 45.000 dikurang 90.000 dikurang 25.000 sama dengan 20.000. Maka laba maksimumnya adalah 20.000. Penerimaan pajak maksimum. Jika pemerintah mengenakan pajak atas suatu produk tertentu, maka diasumsikan harga pokok tersebut yang akan dibeli atau dibayar oleh konsumen akan naik dan jumlah yang diminta atas produk tersebut akan berkurang jumlahnya. Penerimaan pajak total T yang akan diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T dikali QT. Keterangan QT sama dengan jumlah keseimbangan setelah pajak T sama dengan pajak per unit produk. Nilai T dan T dapat diperoleh melalui persamaan permintaan P sama dengan F dikali Q dan persamaan penawaran PT sama dengan F kali Q plus T. Contohnya adalah andaikan permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q, pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar T pada setiap unit barang yang dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, berapa besar pajak per unit yang harus ditetapkan? Berapa besar penerimaan pajak maksimum? Penawaran setelah pajak.
P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. Sama dengan T sama dengan P min 3 min 0,5. Fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q disubstitusikan. Hasilnya T sama dengan 15 min Q min 3 min 0,5 Q. T sama dengan 12 min 1,5 Q. Pajak total T sama dengan T min Q. T sama dengan 12 dikurang 1,5 Q dikali Q. Sama dengan 12 Q di min 1,5 Q kuadrat. T maksimum jika T sama dengan 0. 12 min 3 Q sama dengan 0. 3 Q sama dengan 12. T maksimum pada saat Q sama dengan 4. T sama dengan 12 min 1,5 Q. Q sama dengan 4. T sama dengan 12 dikurang 1,5 dikali 4. T sama dengan 6. Pajak total T sama dengan 12 Q min 1,5 Q kuadrat. Q sama dengan 4. Jadinya T sama dengan 12 dikali 4 dikurang 1,5 dikali 4 kuadrat. Sama dengan 48 min 24 sama dengan 24. Grafiknya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Pajak merupakan sumber penting pendapatan negara. Dapat berfungsi sebagai instrumen kendali atas keuntungan berlebihan yang dapat dikeduk oleh penunggang, monopolis. Pengenaan pajak sebesar T per unit barang yang diproduksi atau dijual oleh penunggal akan mengakibatkan biaya rata-ratanya meningkat sebesar T dan biaya totalnya meningkat sebesar TQ. Akibatnya bukan saja harga barang menjadi lebih mahal, tetapi juga keuntungan yang diperoleh penunggal menjadi berkurang. Situ ada contoh soalnya. Model pengendalian persediaan merupakan masalah yang penting dalam fungsi manajerial. Hal ini disebabkan karena nilai persediaan seringkali merupakan porsi yang besar dalam neraca. Persediaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu sumber daya organisasi yang disimpan dalam rangka mengantisipasi pemenuhan permintaan. Fungsi utama pengendalian perusahaan adalah untuk menyimpan dalam rangka melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, dan jenis persediaan yang lain dari waktu ke waktu. Model-model pengendalian persediaan ada 4, yaitu yang pertama model Economic Order Quantity, yang kedua ada model EOQ dengan Quantity Discount, yang ketiga model Production Order Quantity, yang keempat model EOQ dengan Backorder. Yang pertama EOQ model. EOQ model merupakan model yang paling sederhana. Metode ini dapat digunakan baik untuk persediaan barang-barang yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri. EOQ model digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang optimal, yang meminimalkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan. Berikut ada rumus-rumusnya dan contoh soalnya. Yang kedua, EOQ model dengan quantity discount. Dalam situasi ini, supplier memberikan pengurangan harga kepada langganan dengan kuantitas yang berbeda-beda, dan holding cost dinyatakan dalam persentase dari harga. Itu ada contoh soalnya dan berikut rumusnya. Yang ketiga ada EOQ model dengan backorder. Model ini digunakan bila barang-barang yang dipasok terlambat datang ketika ada pesanan, sehingga ada biaya backorder. Berikut ada rumus-rumusnya. Yang terakhir ada production order quantity model. Model ini digunakan apabila perusahaan tidak melakukan pemesanan barang, tetapi memproduksi sendiri baik sebagian atau seluruh komponen barang. Selama proses produksi tersebut, maka persediaan barang akan terus bertambah. Karena produsen tidak melakukan pemesanan dalam model ini, tidak ada biaya pemesanan ordering cost, tetapi yang ada adalah biaya penyiapan yang meliputi seluruh biaya untuk memproduksi barang tersebut, setup cost. Berikut ada rumus-rumusnya. Hubungan antara biaya marginal dengan biaya rata-rata. Ketika biaya marginal kurang dari biaya variabel rata-rata, biaya variabel rata-rata akan menurun. Ketika biaya marginal lebih besar dari biaya rata-rata, biaya variabel rata-rata akan meningkat. Asumsikan bahwa nilai rata-rata dalam suatu kursus adalah 85. Jika mendapatkan nilai 80, pada ujian berikutnya, nilai ini akan menurunkan nilai rata-rata.
dan nilai rata-rata baru akan menjadi kurang dari 85. Dengan kata lain, skor rata-rata akan menurun. Jika mendapatkan nilai 90 pada ujian berikutnya, nilai ini akan menaikkan nilai rata-rata, dan nilai rata-rata baru akan menjadi lebih dari 85. Dengan kata lain, nilai rata-rata akan meningkat. Jika mendapatkan skor 85 dalam ujian, rata-rata Anda tidak akan berubah. Di sini ada bentuk kurva biaya marginal. Bisa dilihat, lalu ada bentuk kurva biaya rata-rata. Marginal cost kurang dari average cost, maka akan menurun. Jika marginal cost lebih dari average cost, maka akan meningkat. Hubungan antara biaya marginal dan biaya variabel rata-rata, di sini juga ada tabelnya. Hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Jika produk marginal lebih dari produk rata-rata, maka produk rata-rata lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kenaikan output lebih besar daripada persentase kenaikan input. Lalu, jika produk marginal kurang dari produk rata-rata, maka produk rata-rata kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kenaikan output lebih kecil daripada persentase kenaikan input. Yang ketiga, jika produk marginal produk rata-rata, maka EP sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kenaikan output sama dengan persentase kenaikan input. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Hubungan produk marginal atau MP dengan produk rata-rata AP adalah AP maksimum ketika MP sama dengan AP atau P sama dengan P per X. Contohnya, andaikan P sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3, buktikan bahwa AP maksimum sama dengan MP. Jawabannya, MP sama dengan 18X dikurang 3X pangkat 2. AP sama dengan 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 per X sama dengan 9X dikurang X pangkat 2. Syarat AP maksimum. AP sama dengan 0 atau 9 dikurang 2X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4,5. Pada saat X sama dengan 4,5, MP sama dengan 18 dikali 4,5 dikurang 3 dikali 4,5 pangkat 2 sama dengan 20,25. AP sama dengan 9 dikali 4,5 dikurang 4,5 pangkat 2 sama dengan 20,25. Jadi MP sama dengan AP max. Seperti itu.